tentu apresiasi ya buat ibu-ibu ataupun korban yang berani untuk kemudian menyatakan ya. Karena kalau tidak berani itu justru nanti akan muncul korban-korban yang lain. Jadi betul ya. Jadi niatkannya hati yang baik aja. Hati yang bersih, sepanjang media sosial digunakan untuk kebaikan dan bicaranya tentang fakta, nggak apa-apa. Ya, misalnya adanya yang masuk ke Instagram saya ya, dan ini tentu menjadi sesuatu yang sangat memprihatinkan ya. Tetapi saya tentu apresiasi ya buat ibu-ibu ataupun korban yang berani untuk kemudian menyatakan ya. Karena kalau tidak berani itu justru nanti akan muncul korban-korban yang lain. Jadi betul ya. Jadi niatkannya hati yang baik aja. Hati yang bersih, sepanjang media sosial digunakan untuk kebaikan dan bicaranya tentang fakta, nggak apa-apa. Ya, misalnya ibu besok mau diberikan pelayanan sama Pak Lurah, Pak Camat, kurang bagus, nggak apa-apa, ya sampein. Ya, nggak apa-apa, karena apa? Itu kan bahan evaluasi. Ya, apalagi ini sudah sifatnya pidana dan merusak harkat martabat. Ya, jadi nggak perlu ini menjadi sesuatu yang yang menjadi beban buat ibu-ibu, tapi ibu jadikan bahwa diri saya berbuat begini supaya tidak ada lagi korban yang lain, supaya saya berbuat begini bahwa saya punya nilai kebaikan buat orang lain. Coba kalau nggak ada, makin banyak orang yang akan jadi korban. Termasuk hari ini kan kita ngadapin juga terkait dengan anak-anak kita, makanya anak-anak kita harus dididik di sejak awal. Mereka harus berani mengatakan tidak, mereka harus mengatakan yang benar, mereka merasakan ada hal-hal yang tidak baik. Karena setiap kejahatan itu bisa di mana saja. Ya, termasuk di lingkungan keluarga kita. Ya, termasuk di lingkungan itu tadi, lingkungan rumah yang ada di sekitar kita. Ya. Karena semuanya itu sangat tergantung kepada kesempatan. Ya, begitu ada kesempatan, ya intinya orang ingin berbuat ya ada nilai-nilai kejahatan. Mudah-mudahan dengan peristiwa ini kita tidak ingin kejadian ini berulang. Ya, jadi oleh karena itu nanti saya minta Bu PLT, apalagi punya perempuan kemudian juga Pak Camat ya memfasilitasi ya terkait dengan mungkin kalau misalnya harus sampai ke Polres ya difasilitasi ya dengan kendaraan dinasnya Pak Camat misalnya ya. Jangan sampai juga jadi beban buat para ibu-ibu sekalian. Karena kalau ke Polres sana kan jauh. Ya, ada waktu, tenaga, pikiran dan sebagainya. Ya, jadi tugas pemerintah nanti akan meringankan beban ibu-ibu sekalian. Ya, jadi dari ini saya ingin memastikan ya dan menjamin bahwa ibu-ibu sekalian dalam kondisi yang aman, ya, kondisi yang terus terbackup oleh pemerintah Kota Bekasi. Saya juga sudah minta Kepala Dinas Perempuan DP3A ya untuk dalam rangka pendampingan terkait dengan psikologi ya untuk kemudian bisa membangkitkan semangat terkait dengan traumatis ya, kemudian juga sesuatu yang tidak ingin berulang dan lain sebagainya. Ya, jadi oleh karena itu mudah-mudahan dalam kesempatan malam siang hari ini silaturahmi terus bisa kita jaga dan insya Allah apa yang menjadi harapan, keinginan dari seluruh warga masyarakat ya bisa hidup dengan tenang, hidup dengan damai, dan hidup tentu tidak dalam kondisi ketakutan, kondisi yang tidak menyenangkan. Ya, tugas saya ya meyakinkan dan melihat secara langsung apa yang kemudian dirasakan oleh ibu-ibu sekalian. Ya, karena saya sangat sayang betul ya dengan orang tua saya, terutama ibu saya sayang betul dengan istri saya, anak-anak saya yang perempuan. Ya, jadi saya merasakan bahwa saya adalah hari ini bagian dari pelindung perempuan-perempuan Kota Bekasi. Umur saya 26 tahun. Tinggalnya di mana, Bu? Di Jalan
Pondok Melati. Oke, boleh diceritakan sebelumnya kronologisnya bagaimana? Pertama-tama kan saya dapat info dari kakak sepupu saya. Kan ibu saya lagi kritis. Saya udah ikhtiar ke dokter, kemana aja sudah. Terus ada yang bilang coba minta syariat sama Pak Ustadz. Nah kebetulan dia punya kenalan di sini, sepupu saya. Nah saya datanglah untuk niat syariat, minta air doa sama Pak Ustadz itu. Dan setelah saya datang, sudah selesai nih dibikinin doa dengan zikir yang baik gitu. Saya pikir wah benar kata saya gitu. Dan setelah itu ustadznya menjelaskan, katanya dulu ibunya ini punya sumur tua, dan penunggu sumur tuanya ini ikut ke ibunya, ngikut sampai ke rumah. Dan karena saya yang ngurusin ibu saya, sering saya sentuh ibu saya karena saya ngurusin, katanya saya kena radiasinya lah katanya gitu. Ibaratnya kalau kata orang kita mah ketemplokan katanya. Nah saya nggak minta diberesin, saya nggak minta dibersihin, tapi dia yang langsung bilang sini saya beresin katanya gitu. Kalau ibu nggak dibersihin nanti takutnya ibunya yang jadi jatuh sakit katanya gitu. Nah mungkin pikiran positifnya saya, ya udah daripada nanti saya nggak bisa ngurusin ibu saya lagi, ya udah saya bersedia mau gitu. Dan setelah itu dia pegang-pegang punggung belakang saya, masih normal. Dan lama-lama dia masukin ke kerudung saya, masukin tangannya dia lewat kerudung masuk ke baju. Kata dia, ini makhluknya ada di dekat ketiak. Tapi alhamdulillah saya tutup payudara saya supaya nggak kena tangannya dia hanya kena lingkaran payudara saya. Nah setelah itu sambil dia pegang-pegangin ke dekat ketiak saya, kata dia ini sakit nggak katanya gitu. Saya pikir sakit, namanya tekanan laki-laki kata saya gitu. Saya bilang sakit, terus pindah lagi ke ketiak sebelah kanan, ini sakit nggak? Kata saya enggak, kata saya gitu. Nah udah setelah itu sambil dia lagi pegang-pegang tangannya, dia maju ke depan saya, pipi saya dicium, jidat saya dicium, pipi kanan, pipi kiri, dan bibir saya. Awalnya saya diam, dia mingkem serapet-rapetnya. Terus dia bilang buka mulutnya. Saya pikir cuman mau ditiup, kok lama-lama dia malah lidahnya masuk ke mulut saya. Astagfirullahaladzim. Dan setelah itu dia pegang bokong saya pikir cuman ke pinggang, tapi lama-lama hampir kena pantat saya. Tapi saya langsung tekan ke bawah. Saya pikir lama-lama nggak beres, tapi saya diem, nggak tahu kenapa saya nggak bisa berontak gitu. Lama-lama dia pegang ke perut karena saya punya jahitan sesar, ditekan-tekan tuh. Kata saya jangan ditekan Pak, ini bekas jahitan sesar saya. Tapi dia hampir ke selangkangan saya, tapi saya langsung jepit selangkangan saya pakai tangan biar dia nggak kena kemaluan saya. Dia hanya di atas batok kemaluan saya. Setelah itu mungkin dia lihat saya banyak penolakan, lama-lama kepala, katanya tinggal ke kepala katanya gitu. Dan dia diri di depan saya, duduk, dia pijit, dia cium lagi muka saya dan bibir saya. Saya udah nolak mau mundur kepala saya, tapi ditahan sama tangannya dia. Namanya kekuatan laki-laki kan beda sama perempuan. Dan setelah itu dia pindah ke belakang, dia cium leher saya, dia angkat kerudung saya, dia cium leher saya kanan kiri, dia pegang kepala saya lagi. Tapi dia berdiri di depan muka saya, dan kemaluan yang ditutupi oleh sarung itu kena ke muka saya, bagian jidat. Tapi mulut saya tutup karena saya tahu ini bakalan kesentuh ke mulut saya. Saya tutup mulut saya dan hidung saya hanya ke jidat. Dan setelah itu karena dia lihat saya banyak penolakan, sudah selesai sampai di situ. Segera ditangkap, diproses lebih lanjut biar pihak kepolisian yang menanganin semuanya. Itu namanya Ustadz, pengobatannya di Pondok Ranggon. Saya lebih kenalnya sih di PLN gitu.
Kejadian saya itu di tahun 2016-an. Waktu itu saya sering sakit kepala, terus akhirnya ada tetangga yang suruh ke situ, katanya biar bisa diurut ataupun apa kepalanya gitu, karena udah ada yang sembuh katanya gitu. Jadi saya datanglah ke situ. Pertama kali saya datang ke situ, saya sama mama saya, tiba-tiba saya disuruh masuk kan ke dalam. Habis dari dalam itu saya langsung tali BH saya dibuka, baju saya memang tidak dibuka, tapi celana saya hampir sepotong, terus jarinya itu dimasukin ke kemaluan saya. Tapi saya nggak sadar, itu saya masih belum ngerti, belum paham gitu. Pas saya udah selesai minum, saya udah pulang dari rumah, tiba-tiba kok saya kepikiran gitu dengan pengobatannya seperti itu gitu. Jadinya saya speak up gitu, tapi gitu nggak percaya, dibilangnya saya fitnah ataupun apa, bohong gitu. Jadi saya cukup lama diam gitu. Pas kejadian ini kembali lagi, saya cukup gimana ya, hati perempuan juga merasa sakit juga gitu. Makanya saya sekarang berani untuk speak up lagi, karena memang kita harus perjuangin gitu. Saya juga rasa traumaan, gemeteran gitu masih ada kalau denger gitu. Apalagi kalau sempat ngelihat orangnya juga, saya masih kayak rasa kesel, rasa kecewa gitu jadi satu. Hati tuh sakit gitu. Saya mau diadilin dengan cepat, dan juga apa ya, biar cepat diadilin. Kasihan untuk nextnya nggak jadi korban yang banyak lagi untuk kedepannya gitu. Ini kan udah cukup lama juga gitu. Saat itu ada santri-santri yang di situ juga gitu. Jadi bilangnya saya tuh fitnah gitu. Saya nggak mungkin, katanya seorang ustadz itu kayak gitu. Jadi makanya saya cukup lama juga untuk diam gitu, daripada saya harus apa ya, iniin harga diri ibaratnya gitu, ntar dibilangnya saya bohong.